Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik pastinya ya. Yang mengatakan bahwa jangan-jangan memilih memilih Prabowo itu adalah jalan ya masuk ke surga. Biasa ya. Ada contoh khalifah dan lain sebagainya. Tapi sepanjang yang saya tahu, khalifah tidak mencari kekuasaan dengan gentong babi ya, atau pork barrel atau menggunakan fasilitas kekuasaan. Tapi coba kita bacakan ya. Menarik ya, biar kita punya perspektif lain ya. Dan perspektif itu nanti akan tentu diuji ya. Apakah seseorang memilih karena menginginkan sesuatu ya, ataukah memang dengan keikhlasan ya. Itu apalagi kalau kelasnya sudah kelas Gus atau kelas Ustadz. Kita coba lihat ya. Tapi kalau dilihat karakter pendukungnya yang suka ngatain gimana? Suka maki-maki. Padahal menang kok maki-maki, itu bingung saya. Oke. Coba kita bacakan ya. Suara Nasional, Gus Miftah sebut pilih Prabowo bisa jadi jalan menuju surga, tanda tanya ya. Oke. Prabowo Subianto bisa menjadi jalan ke surga bagi para pemilihnya jika bisa membawa bangsa Indonesia kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Bapak Prabowo ketika dilantik menjadi seorang presiden, beliau akan mengambil sumpah dengan kalimat demi Allah, saya bersumpah memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa Umar bin Khattab Abu Bakar ketika dilantik menjadi seorang khalifah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, demi Allah ya. Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran, kata pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman dalam kurung Gus Miftah saat buka bersama Prabowo Subianto di DP PAN beberapa hari yang lalu. Gus Miftah mengungkapkan keinginan Prabowo menjadi presiden Indonesia ingin mengembalikan hak rakyat Indonesia. Luar biasa. Satu kalimat yang terus saya ingat ketika Pak Prabowo datang ke pondok saya setelah dari DPP PAN, apa tujuan Bapak untuk menjadi seorang presiden? Beliau menyampaikan, Gus, saya ingin mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia. Saya pengen mengembalikan hak rakyat Indonesia sehingga bangsa ini bisa tersenyum. Sehingga rakyat ini bisa tersenyum. Demi Allah Gus, kalau rakyat Indonesia sudah bisa tersenyum dengan kembali hak-haknya, saya ingin mati dalam keadaan tersenyum. Itu kalimat Bapak Prabowo Subianto, sehingga bagi kami bangsa Indonesia punya harapan ketika kami mendukung dan Bapak menjadi presiden yang luar biasa untuk bangsa. Luar biasa ya. Itulah kenapa kalimat sumpah di atas undang-undang demi Allah baru kemudian itulah kenapa kalimat sumpah di atas undang-undang demi Allah baru kemudian menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ciri orang beriman adalah izza zukirullah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, ciri orang beriman ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka bertambahlah imannya bagi orang kaya. Imannya bagi orang ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka bertambahlah imannya bagi orang kaya. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menghadirkan orang miskin. Bagaimana orang kaya kemudian mampu menolong orang miskin. Bagi mereka yang kuat, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan mereka yang lemah. Sehingga dengan kekuatannya dia mampu menolong orang yang lemah. Sebagai seorang pejabat, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan rakyat yang menderita. Jelasnya luar biasa. Ia menyindir caleg yang selalu mengobrol kata-kata manis tetapi tidak menjalankan ketika terpilih menjadi wakil rakyat. Caleg menjadi DPR dan sebagainya. Perlu saya sampaikan tanggung jawab Anda tidak hanya kepada rakyat Pak. Makanya kemarin saya sindir. Saya bilang saya itu sekarang kalau buka puasa dikasih es teh manis gulanya tidak pernah saya aduk. Kenapa?
supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak mulutnya caleg tegasnya. Luar biasa. Kata Gus Miftah, program makan siang gratis Prabowo seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Saya bilang saya itu jualannya programnya Pak Prabowo gampang Pak, soal makan gratis. Apalagi saya NU Pak, yang identik dengan makanan gratis ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail. Ka'bah selesai, Allah datang kepada Ibrahim. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, satu suap nasi di perutnya orang miskin itu lebih baik bagiku, kata Allah, daripada membangun Ka'bah. Ka'bah yang begitu fenomenal Pak, derajatnya menurut Allah itu lebih baik bagi Allah ketika kita menyantuni orang miskin, ketika kita menolong orang miskin, dan ini tugas mereka. Dan ini menjadi program prioritas Pak Prabowo pungkasnya. Luar biasa ya. Luar biasa, menghela napas jadinya ya, menghela napas ya. Luar biasa. Pertama-tama dia mengutip soal khalifah ya. Satu fenomena tentang khalifah ketika mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditunjuk sebagai penguasa. Apa yang membedakan antara khalifah dan kita semua? Khalifah tidak pakai gentong babi, tidak pakai pork barrel, tidak mencari jabatan ya dengan mengumpulkan uang ya, dengan dugaan-dugaan fundraising melalui program-program ya, termasuk pembelian pesawat bekas, kemudian juga Ford Estate dan lain sebagainya. Dan juga program gentong babi lainnya seperti bansos yang bernilai 597 triliun. Jadi khalifah dipercaya karena kepercayaan ya, bukan karena gentong babi. Itu beda sekali. Jadi kalau di awalnya sudah haram ya, kan menyuap itu haram kan? Entahlah kalau ada kiai yang mengatakan suap itu tidak haram ya, menyuap itu haram, maka ya ujungnya haram juga. Kalau misalnya kita mengambil kekuasaan dengan cara haram, ya ujung dari kekuasaan itu haram juga. Kira-kira apakah ada ya kira-kira presiden yang amanah ketika dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaannya. Jangan lupa dia tidak sendirian, ada keluarganya, ada kerabatnya, ada orang-orang yang ingin semua jabatan. Apakah bisa dijamin mereka tidak korup nantinya? Ya, saya tidak yakin ya orang yang menghalalkan segala cara atau mengikuti orang yang menghalalkan segala cara tidak korup. Tidak ingin menikmati kue kekuasaan. Oh, mereka udah kenyang ya, justru korupsi itu tidak ada laparnya. Jadi terus menerus akan begitu memperkaya diri sendiri ya. Oke, kita akan lihat ya. Yang kedua, ya sesuatu itu kan prediksi ya. Sama juga masih omon-omon juga. Bahkan harus kita lihat ya apa yang sudah dikerjakan misalnya ketika menjadi Menteri Pertahanan, kan harus bisa dilihat. Dalam debat tidak menunjukkan apa-apa keberhasilan apapun misalnya. Bahkan ada soal pembelian pesawat bekas yang bermasalah, dulu dikasih gratis pun Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono tidak mau. Ada Ford Estate yang gagal, yang mengeruk triliunan rupiah tapi tidak dipermasalahkan. Sementara Formula E bolak-balik dipermasalahkan padahal tidak ada kerugian negara, bahkan untung kegiatan tersebut. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita underlining, garis bawahi ya. Oke, sobat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.